Pino, ngomongin sosok almarhum Pak Buya Hamka di mata Bang Pino seperti apa? Iya, sebenarnya Buya Hamka itu memang seorang tokoh yang komplit ya. Beliau itu selain pahlawan nasional, beliau juga ulama, sastrawan, jurnalis juga seperti teman-teman semua, wartawan, dia punya media juga. Jadi memang sosok yang luar biasa sekali. Di samping memang dia ada seorang suami dan kepala dalam keluarga. Nah, memerankan tokoh nasional ada rasa beban nggak sih? Beban pasti ada lah, karena memang tokoh nasional ini, apalagi seorang ulama gitu, punya masa yang luar biasa, tokoh yang sangat inspiratif gitu. Jadi kalau kita salah-salah, takutnya nanti memang ada dampak gitu. Tapi memang ketika film ini mau dibuat, justru kita mau memperkenalkan Buya lebih luas lagi gitu. Bukan cuma hanya dari karya-karyanya kita kenal seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, tapi beliau itu juga seorang pahlawan nasional, pejuang nasional yang berkontribusi luar biasa sekali gitu. Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Dan salah satunya beliau juga menulis bukan hanya buku roman, tapi tafsir agama yang bukan cuma diakui di Indonesia, tapi sampai ke Kairo, sampai ke Al-Azhar. Berarti nggak mungkin proses penggarapan make up itu kayak gimana sih mungkin? Iya. Itu berat banget kan? Kalau soal biayanya saya kurang tahu, justru malah saya baru tahu, mahal juga gitu. Tapi kalau misalnya pengerjaan itu memang lama sekali sih. Waktu kita tes make up itu sampai 6 jam, pengerjaan saya itu 6 jam. Tapi kan itu nggak semua filmnya di make up seperti itu kan, itu ketika masa udah tua aja. 6 jam, tapi memang lama-kelamaan sudah mulai adaptasi berkurang 5 jam, dan rekornya mungkin sampai sekitar 3 atau 4 jam udah jadi. Itu apa sih prostetik? Prostetik. Artinya sempat nggak makan apa gimana? Ya memang gitu? Memang ketika pakai itu sulit untuk ngunyah, kalaupun makan terbuka lebar tuh agak susah gitu, karena takutnya ketak gitu di bagian mulut. Tapi semuanya udah dicoba gitu, udah di tes, terus ketika pun nanti ada rusak bisa dibenerin lewat visual effect gitu. Jadi memang udah jago lah Indonesia lah kayak gitu. Kalau efek sampingnya mungkin dari pakainya jadi lebih langsing nggak, karena susah makan. Efek sampingnya sih nggak ada, kecuali kalau memang udah terlalu lama di muka kan pori-pori ketutup ya, jadinya muka tuh bisa kadang-kadang merah atau jadi timbul jerawat atau. Mungkin kemarin pakai makeupnya tersebut berapa lama sih totalnya? Makeupnya itu totalnya 6 jam, tapi lama-lama karena udah berkali-kali dicoba jadi sudah mulai adaptasi jadi 5 jam paling banyak, paling sebentar itu sekitar 3 atau 4 jam. Lama penggunaannya mungkin berapa sih? Harusnya itu maksimal boleh 8 jam, 6 sampai 8 jam dalam sehari, karena kalau udah lebih dari itu keringet dia nanti lama-lama mulai copot. Tapi kadang-kadang kalau misalnya memang kita waktunya sangat mepet gitu, urgent, kita lebih dari 8 jam tapi harus di tempat yang dingin, jadi mengurangi keringat. Makanya pas bagian syuting film yang banyak prostetik itu kebanyakan di daerah yang dingin, di daerah puncak, atau enggak misalnya kayak di Padang tuh di daerah yang tinggi gitu. Kalaupun harus di studio, AC-nya juga harus dingin. Itu jadi tantangan terberat atau ada hal lain gitu sih lebih berat dari? Lebih beratnya sih ketika ceramah ya. Agak takut juga sih sebetulnya, karena memang apalagi ceramah itu kan harus benar-benar mewakili sosok seorang Buya Hamka gitu. Nggak bisa improvisasi yang asal-asalan, nggak bisa improvisasi yang nggak sesuai dengan naskah ataupun nggak sesuai dengan apa yang pernah diucapkan Buya Hamka dalam ceramah atau dalam bukunya. Belajar gesturnya sendiri dari mana? Kalau gesturnya sebenarnya nggak ada video yang menggambarkan seorang Buya ketika berinteraksi sih. Saya pelajari dari foto-fotonya, dari buku-bukunya, dari keluarganya. Keluarganya itu berkali-kali cerita Buya itu kalau jalan seperti apa. Dan paling ada kalau video itu di saat dia ceramah. Tapi kalau ceramah duduk, apa cuma diri gitu. Nah, jadi yang saya tiru gestur dia berceramah sama intonasi suaranya. Adegan apa yang berulang-ulang kali harus diulang take-nya? Yang harus berulang-ulang kali itu ketika ngomong bahasa Minang itu dalam durasi yang panjang.
Nah itu kadang-kadang selewat terus tuh, karena bahasa Minang yang dipakai di sini bukan bahasa Minang yang sekarang gitu, tapi bahasa Minang yang tempo dulu gitu. Jadi kalau orang-orang Padang nih yang kayak tadi ada rombongan ibu-ibu dari kumpulan Padang, seperti tadi juga ada teman-teman wartawan yang dari Padang, pasti dia tahu gitu. Ini bahasa Padangnya bukan bahasa Padang yang sekarang, tapi bahasa Padang yang dulu. Nah itu tuh yang harus hati-hati, jangan sampai pemakaian bahasanya itu salah tahun, salah periode. Iya. Maksudnya? Oh iya, kalau waktu dulu sih, sebenarnya saya emang bapak saya ada dari Padang gitu. Cuman karena memang bahasa Padang tidak digunakan sehari-hari dalam rumah, jadi saya lebih ngerti kalau orang ngomong Padang saya tahu, tapi kalau saya suruh ngomong Padang tuh agak sulit gitu. Cuman memang untuk ketika pas kemarin syuting Buya Hamka, kita ada coach yang ngajarin bahasa Minang hampir 2 bulan latihan, tapi kan sebatas apa yang ada di skrip gitu. Jadi saya memperdalam bahasanya itu yang ada di skrip. Nah, dari situ kita bawa ke lapangan, kebetulan syutingnya banyak di Padang. Kalau ada orang Padang yang tua-tua datang, kalau ada yang salah-salah dibenerin sama mereka gitu. Oh ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Atau enggak, kata ini dulu belum ada, nggak pernah dipakai nih dalam bahasa Padang lama. Iya. Iya sebenarnya Hari Film Nasional itu memang harus diisi dengan karya sih, dengan karya yang terus semakin baik dan berhubungan dengan Hari Film Nasional tahun ini kita juga merilis film Buya Hamka gitu. Jadinya sebuah momen yang pas gitu bahwa tahun ini kita punya lagi nih satu film Indonesia yang mungkin punya gizi yang banyak gitu untuk para penonton, bukan cuma tentang tokoh nasional, pahlawan nasional, tapi juga sosok yang secara seni pun, secara budaya pun, secara sastra pun itu sangat berpengaruh di Indonesia dengan karya-karya beliau, tentang Van der Beek yang sudah pernah difilmkan, di bawah lindungan Kamu sudah pernah difilmkan, tapi orang lupa gitu siapa sih sebenarnya sebenarnya membuat cerita itu siapa gitu. Seolah-olah kita diingatkan kembali bahwa ada loh tokoh sehebat Buya Hamka. Yang menarik yang digunakan kostum saat ini boleh tahu nggak? Ini sebetulnya baju adat Minang, tapi saya nggak tahu juga ini sebetulnya sudah modern atau gimana gitu. Tapi memang hari ini jadi spesial banget karena kita semuanya berkesempatan untuk pakai baju Minang nih, selain nikahan ya, akhirnya bisa pakai baju ini. Sebenarnya keteladanan yang saya dapat ya, paling nggak saya gitu. Buya Hamka itu tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik atau yang paling tahu tentang segala hal. Jadi ketika dia melakukan ceramah atau melakukan sharing tentang ilmunya, dia tuh nggak pernah selalu bicara tentang dirinya sendiri gitu. Dia selalu terbuka ketika ada orang yang mungkin mendebat dia atau apa gitu. Dia selalu terbuka, oh ternyata memang ilmu itu nggak bisa berjalan sendiri. Ilmu itu harus berbarengan dengan iman. Seperti yang tadi kita lihat di trailernya bahwa ilmu itu tanpa iman itu seperti lentera di tangan bayi, tapi iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Itu buat saya maknanya dalam sekali gitu. Bahwa ketika seorang mengaku paling beragama pun, tapi kalau dia tidak punya ilmu, akan salah dia menerapkan amalan agama-agamanya itu. Tapi ketika seorang punya ilmu yang sangat tinggi tapi tidak dibarengi dengan keimanan dia, ya ilmunya akan menjadi ilmu yang tidak berkah, ilmu yang liar. Nah ini sih sebenarnya yang buat saya luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan lewat film ini hal-hal seperti itu bisa kita resapi sih. Tanpa harus berusaha menggurui ya. Ada momen emosional nggak ketika memerankan seorang Buya? Ketika seorang itu kayak sampai sedih atau iya, yang miris memang ketika nanti kalau lihat trailernya itu ada ketika saat dia berada di titik paling bawah dalam hidupnya dia harus menerima fitnah, dia harus dipenjara, sementara orang-orang yang di dekat dia semua sudah tidak percaya sama dia, ya mau bergantung kemana lagi gitu selain kepada Allah. Nah itu sih sebenarnya momen yang krusial gitu dalam film ini sebenarnya, karena momen-momen itu juga
berhubungan dengan politik mungkin, dengan versi pandangan cerita-cerita yang lain yang bertebaran. Nah, tapi mudah-mudahan lewat film ini bisa mengklarifikasi semua itu. Dan mudah-mudahan film ini bukan menjadi ajang ceramah sih. Film Buya Hamka ini walaupun dia seorang ulama tapi bukan film ceramah sih, bukan film yang menggurui penontonnya gitu. Justru film ini menggurui Buya Hamka sendiri, masih tahu bahwa seorang Buya Hamka itu pun banyak salah. Buya Hamka itu pernah salah. Buya Hamka itu tidak pernah belajar hanya hanya dengan pada seorang guru gitu. Dia belajar dari banyak guru untuk bisa sampai pada titik itu, dan itu pun masih kurang. Mas, persiapan